Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Iskandar Satria Permana dari kelas MJ 4C ingin menyampaikan tugas mandiri ekonomi Islam berupa presentasi mengenai kelemahan dan keunggulan uang emas. Berikut adalah tabel of content yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis uang. Pengertian uang menurut para ahli, seperti menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Kemudian, ada juga menurut H. Robertson bahwa uang merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat. Dari para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian mengenai uang, yaitu suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang yang perlu diketahui, kita ada dua, yaitu uang kertas, dengan bahan pembuatannya menggunakan bahan kertas, namun kertas yang digunakan bukan sembarangan kertas. Kemudian ada uang emas atau yang disebut dinar, merupakan uang yang terbuat dari emas murni. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian dan sejarah uang emas dinar. Pengertian dinar memiliki arti bahwa dinar adalah uang emas murni, sedangkan kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius. Dinar berdasarkan hukum syariah Islam memiliki berat yang setara dengan 4,45 gram emas dan digunakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi pada zaman dahulu. Sejarah uang emas dinar terdiri dari peredaran awal mata uang emas dinar yang beredar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam dan juga Yaman. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang menggunakan alat dengan nama barter. Dinar diadopsi sebagai sistem mata uang oleh bangsa Arab. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW selain menetapkan dinar, beliau juga menetapkan dirham sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan. Kemudian ada ketentuan uang emas dinar pada zaman Rasulullah. Dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri, Nabi Muhammad dibantu oleh seorang sahabatnya yakni Arqam bin Abi Arqam. Dia adalah seorang ahli tempa emas dan perak pada saat itu. Pada masa Umar bin Khattab, ia menegaskan perihal timbangan atau bobot berat emas dan perak, yakni 7 dinar bobot atau nilainya setara dengan 10 dirham. Kemudian uang emas dinar pertama milik pemerintahan Islam, yaitu ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tepatnya sekitar 50 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun bobot atau berat dinar Abdul Malik bin Marwan mengacu pada solidus, yakni mata uang Romawi Byzantium yang lazim beredar saat itu. Penyebaran uang emas dinar ke berbagai wilayah kekaisaran seperti Kaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Hal ini menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Hal tersebut karena dinar dan dirham memang dinilai memiliki nilai yang tetap. Pandangan Islam terhadap uang emas dinar. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dinar dan dirham merupakan alat tukar yang paling adil dan tentu saja bebas pemalsuan. Dinar dan dirham mendongkrak perekonomian umat Islam hingga 470 tahun sepeninggal Rasulullah. Sebelum mata uang ini ditinggalkan, dinar dan dirham dalam ekonomi Islam bukan dikhususkan untuk individu-individu tertentu, tetapi dinar dan dirham diciptakan supaya beredar di antara manusia, lalu menjadi hakim di antara mereka, menjadi standar harga dan juga alat tukar. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai uang emas, yaitu pada surat At-Taubah ayat 34, yang memiliki arti bahwa, "Hai kamu yang percaya, sungguh sebagian besar orang Yahudi dan biarawan Kristen sebenarnya memakan harta manusia dengan cara kesia-siaan, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan membelanjakannya tidak di jalan Allah,
katakan pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan uang emas dinar. Keunggulan dari uang emas dinar yaitu bisa berlaku di mana saja, baik di negara manapun dan digunakan bisa pada zaman manapun. Nilai dari uang emas bisa naik secara terus-menerus, kemudian tidak mengalami inflasi dan juga tidak mudah rusak atau tahan lama. Uang emas juga tidak mudah hilang dan tidak mudah dipalsukan. Dari keunggulan tersebut, uang emas dinar juga memiliki kelemahan, yaitu tidak praktis dan sulit dibawa kemana-mana karena bobotnya yang sangat berat. Jumlah emas murni yang digunakan di alam sangat terbatas dan sulit didapatkan. Hal itu mempengaruhi uang emas dinar tersebut. Lalu, uang emas dinar juga susah dalam melayani transaksi dengan nominal yang kecil. Proses pembuatannya juga memakan waktu dan tidak mudah. Lalu, proses pencarian bahan emas juga bisa merusak lingkungan atau alam sekitar. Demikian presentasi saya mengenai keunggulan dan kelemahan uang emas atau yang biasa disebut dinar. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.